Masih bersama channel kebanggaan kita semua, Andalane Rama Guru. Bagai tersaput kabut, suasana dalam pesanggrahan Bulu Pitu. Kesedihan yang teramat dalam dibarengi dengan kekhawatiran akan langkahnya ke depan setelah gugurnya Resi Bisma, membuat Duryudana duduk tanpa berkata sepatah pun. Hawa sore yang sejuk menjelang malam tak menghalangi keluarnya keringat dingin yang deras mengucur dan sesekali disekanya namun tetap tak hendak kering. Dalam hatinya ia memaki-maki dewa. Kenapa mereka tidak berbuat adil terhadapnya? Tak sabar orang sekelilingnya dalam diam. Salah satunya adalah Prabu Salya. Dengan sabar ia menyapa menantunya. Jangan lagi memikirkan apa yang sudah terjadi. Memang benar, kehilangan senapati sakti semacam Resi Bisma Eyangmu itu, tak mudah untuk digantikan oleh siapa. Namun tidakkah kamu melihat aku masih berdiri di sini? Lihat, raja-raja sekutu murid Pandita Durna, yang di sana ada Gardapati Raja Besar dari Kasapta, di sebelah sana lagi ada Prabu Wersaya dari negara Windya, sedangkan di sana berdiri Raja Sentosa bebahunya yaitu Prabu Bogadenta dari negara Turilaya, Prabu Hastaketu dari Kamboja, Prabu Rahatbala dari Kusala, di sebelah sana ada lagi Kertipeya, Mahameya, Satrujaya, Swarka dan tak terhitung lagi raja-raja lainnya yang tidak dapat aku sebut satu persatu. Para manusia sakti Mandraguna masih berdiri di sekelilingmu. Belum lagi gurumu Pandita Durna masih berdiri dengan segudang kesaktiannya. Ada kakakmu Narapati Basukarna. Dan jangan remehkan juga pamanmu Sangkuni, manusia dengan ilmu kebalnya. Masih kurangkah mereka menjadi penunjang berdirinya kekuatan negara Astina? Sejenak kemudian, pikiran dan hati Prabu Duryudana mencair, tergambar dari air mukanya yang menjadi cerah. Tak lama kemudian sabda Prabu Duryudana terdengar, Rama Prabu Mandaraka, Bapak Pandita Durna, Kakang Narapati Basukarna dan para sidang semua, terliput mendung tebal seluruh jagatku tatkala gugurnya Eyang Bisma, seakan-akan patah semua harapan yang sudah melambung tinggi tiba-tiba tebanting di batu karang, remuk redam musnah segalanya. Sejenak Prabu Duryudana terdiam. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia melanjutkan pembicaraannya, namun setelah Rama Prabu Salya membuka mata saya, bahwa ternyata di sekelilingku masih banyak orang-orang sakti, terasa terang pikirku dan terasa lapang dadaku. Terima kasih Rama Prabu, Paduka telah kembali membangkitkan semangat anakmu ini. Baiklah, esok hari mohon berkenannya Paman Pandita Durna untuk menyumbangkan segala kemampuan gelar perang, mengatur strategi bagaimana agar secepatnya para Pandawa tumpas tanpa sisa. Gembira Pandita Durna terlihat dari wajahnya yang berseri-seri. Inilah yang aku harapkan siang dan malam agar menjadi pengatur strategi perang. Aku tahu apa yang seharusnya aku lakukan untuk kejayaan keluarga Kurawa. Pandita Durna lalu memaparkan strateginya. Begini Nger, seperti yang sudah pernah diutarakan oleh Resi Bisma, kekuatan Pandawa itu sebenarnya ada pada Bima dan Arjuna. Nah, sekarang mereka menggelar perang dengan formasi Garuda Melayang, dengan sayap kiri ditempati oleh Werkudara sedangkan di sayap kanan ada di pundak Arjuna. Bila kedua sayap itu dibiarkan utuh, maka kita akan keteteran menghadapi serangan kedua orang itu. Cara satu-satunya adalah bagaimana kita melepas tulang sayap itu sehingga kekuatannya akan menjadi hilang. Satu hari saja mereka dipisahkan dari barisan maka segalanya akan berjalan mulus untuk kemenangan kita. Untuk memuluskan langkah kita melolosi kekuatan Pandawa satu demi satu, besok hari akan digelar barisan dengan tata gelar Cakrabyuha. Gelar ini diawaki ruji-ruji yang terdiri dari Prabu Salya, Narapati Basukarna, Adipati Jayadrata, Yayi Resi Krepa Kartamarma, Prabu Bogadenta, Dursasana, Aswatama, Prabu Haswaketu, Kertipeya serta Urahatbala. Semuanya membentuk lingkaran, sedangkan dalam poros adalah Prabu Duryudana.
Merasa tidak disebut, Prabu Gardapati dan Prabu Resaya berbareng mengajukan pertanyaan, adakah kekurangan kami sehingga kami tidak dipercaya terlibat dalam susunan gelar perang esok hari. Pandita Durna tertawa dan mengamati mimik muka ketidakpuasan yang terpancar dari kedua raja seberang ini. Begini Gardapati, Wersaya, besok secara pelan dan pasti kalian pancing kedua sayap Pandawa yaitu Werkudara dan Janaka untuk menjauh dari barisan utama dan ajaklah mereka bertempur hingga ke pinggir hutan, lalu segera kau tancapkan senjata saktimu ke tanah berpasir, bukankah senjata pusakamu dapat membuat pasir menjadi hidup dan berlumpur, mereka akan terperosok masuk ke dalam perangkap pasir itu. Semakin kuat mereka bergerak maka pasir hidup itu akan menarik mereka ke dalam. Pasti keduanya akan segera tewas. Pihak Kurawa pun sepakat tentang gelar perang yang disampaikan oleh Pandita Durna, dan mereka semua bubar untuk beristirahat mempersiapkan tenaganya esok hari. Sementara itu di Pesanggrahan Randu Watangan, Prabu Darmakusuma dan Prabu Kresna serta segenap para prajurit utama juga mengadakan pertemuan membahas langkah yang dituju untuk mencapai posisi unggul di esok hari. Namun sebelumnya mereka mengadakan upacara pembakaran jasad Resi Bisma secara sederhana. Walau sejatinya Resi Bisma adalah senapati lawan namun kecintaan para Pandawa terhadap orang tua tak mengurangi rasa bakti mereka. Prabu Darmakusuma yang duduk berdiam diri dengan rasa sedih atas kematian Resi Bisma tak juga memulai sidang. Namun Prabu Kresna segera memecah kesunyian dan menyapa Prabu Darmakusuma. Tetapi yang terlontar dari jawaban Prabu Darmakusuma adalah penyesalan diri. Mengapa perang terjadi sehingga menyebabkan tewasnya Resi Bisma? Kembali Kresna menasihati adik-adiknya. Semua diuraikan lagi, mengapa perang ini harus berlangsung dan intisarinya perang Baratayuda sesungguhnya. Cairlah kebekuan hati Prabu Darmakusuma dan dengan segera inti pembicaraan sidang ditanyakan, Yai Prabu, sidang sudah menanti titah paduka untuk langkah yang akan kita arahkan besok hari. Adakah yang perlu Yai sampaikan dalam sidang ini? Dalam pikirannya masih diliputi dengan peristiwa yang sore tadi berlangsung. Maka tidak ragu lagi Prabu Darmakusuma menyerahkan jalannya peridangan kepada Prabu Batara Kresna. Senapati yang kemarin belum akan diganti, masih ada di tangan Adimas Drestajumna. Kemarilah lebih mendekat Yai Drestajumna, paparkan semua strategi gelar yang akan Dimas terapkan besok hari. Prabu Kresna mulai mengatur kekuatan langkah. Segera Drestajumna maju menghaturkan sembahnya, Kanda Prabu, segala tata gelar yang kemarin dijalankan ternyata ampuh untuk mengusir dan mendesak majunya prajurit Kurawa, maka dari itu gelar formasi Garuda Ngelayang masih saya pertahankan. Bagus. Kali ini berhati-hatilah, mereka masih punya banyak orang sakti. Prabu Kresna mengingatkan. Dengan tegas Drestajumna melanjutkan, saya harap semua para satria yang ada pada posisi penting jangan sampai keluar dari tata baris yang digariskan. Hal ini penting agar kekuatan kita merata sehingga sentosa menghalau serangan musuh. Pihak Pandawa pun menutup persidangan dan beristirahat untuk persiapan esok hari. Demikianlah Cakrabyuha dan Garuda Ngelayang berbenturan pagi itu, selagi matahari masih belum menuntaskan basahnya embun. Ringkik kuda dan sorak prajurit yang bertenaga segar di pagi itu memicu semangat tempur semua laskar yang sudah berhari-hari terperas keringatnya. Kali ini para generasi muda mulai menampakkan kematangannya setelah pengalaman hari-hari kemarin.
Pancawala anak Prabu Darmakusuma mengamuk di sekitar Raden Drestajumna. Tandangnya terampil memainkan senjata membuat banyak korban dari pihak Kurawa semakin banyak berguguran. Sementara tak kalah pada sayap seberang, Krida pemuda bernama Sanga putra Arya Setyaki bersenjata gada juga mengamuk membuat giris lawan. Gerakan dan perawakannya yang bagai pinang dibelah dua dengan sang ayah hanya beda kerut wajah membuat banyak lawan tertipu. Kedua orang ini sepertinya nampak ada di mana-mana. Tak hanya itu, di bagian lain terlihat dua satria yang kurang lebih sama bentuk perawakan dan kesaktiannya, Raden Gatotkaca dan Raden Sasikirana. Kedua orang bapak dan anak yang tak mudah dibedakan caranya berperang membuat tak terperangah prajurit lawan. Tak kurang ratusan prajurit Astina tewas di tangan keduanya termasuk patih dari negara Windia dan Giripura. Sementara di sayap gelar Garuda Ngelayang, Werkudara segera dihadang oleh Gardapati. Di sisi sayap lain Wersaya menjadi lawan tanding Arjuna. Sama halnya dengan Gardapati, Wersaya mengajak Arjuna pergi menyingkir menjauh dari arena di Kurusetra. Diceritakan, sepeninggal kedua pilar kanan kiri barisan, angin kekuatan berhembus di pihak Kurawa. Semangat yang tadinya kendor oleh amukan para satria muda Pandawa kini kembali berkobar. Tak sampai setengah hari Garuda Ngelayang dibuat kocar-kacir oleh barisan Cakrabyuha Kurawa. Kali ini banyak prajurit Rupalawiya yang menjadi korban amukan dari sekutu Kurawa. Haswaketu, Burahatbala dengan leluasa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Dursasana dan Kartamarma serta Jayadrata demikian juga. Ketiganya segera merangsek maju hingga mendekati pesanggerahan para Pandawa. Tanpa adanya kedua kekuatan di kedua sayap, Garuda Ngelayang bagaikan Garuda lumpuh. Keadaan barisan Randuwatangan makin kacau, mereka berlarian tanpa ada yang dapat mengatur ulang barisan yang makin terpecah belah. Murka sang Drestajumna melihat barisannya terdesak hebat. Segera dicari tahu sebabnya. Dipacu kereta perangnya melihat apa yang terjadi. Begitu sudah ketemu sebab musababnya, segera ia memacu kembali kereta ke arah Prabu Kresna. Duh Kakang Prabu, lebih baik saya melepas gelar Senapati. Akan aku lepas kalungan bunga tanda Senapati ini bila kejadiannya seperti ini, ucap Drestajumna memelas. Bila saya sudah tidak dianggap lagi, perintah saya kepada Kakang Arjuna dan Bima dianggap bagai angin lalu, saya sudahi saja peran saya sampai di sini, sambungnya sambil bersiap melepas kalungan bunga tanda peran Senapati. Loh, nanti dulu. Kresna tetap tersenyum tanpa terpengaruh kisruh yang menimpa prajurit Randuwatangan atau Mandalayuda, meredakan kisruh hati Raden Drestajumna. Tidaklah pantas bagi satria sakti semacam Drestajumna, satria pujian yang terjadi dari api suci yang ketika ayahmu Prabu Drupada bersemadi meminta seorang putra sakti Mandraguna karena yang lahir terdahulu adalah selalu anak perempuan, tidaklah pantas seorang yang terlahir sudah bertameng baja di dada dan punggungnya menggendong anak panah melepas tanggung jawab yang sudah diberikan. Tersadar sang Senapati dengan apa yang sudah terjadi. Aduh Kakang Prabu, 1000 salah yang telah aku perbuat, kiranya Kakang Prabu dapat memberi pintu maaf seluas samudra. Apakah yang harus aku perbuat untuk memulihkan kekuatan Kanda Prabu? Baiklah, bila satu rencana gagal, tentu rencana cadangan harus kita terapkan. Kita panggil satria lain sebagai pilar pengganti dan kita ubah gelar yang sesuai dengan keadaan saat ini. Kresna membuka nalar Drestajumna. Siapakah menurut Kakanda yang pantas untuk keadaan seperti saat ini? Sambar Drestajumna. Tak ada lain, keponakanmu, anak Arjuna, Abimanyu. Segera kirim utusan untuk menjemput dia. Sri Kresna memberi putusan. Drestajumna lalu memberikan tugas kepada Gatotkaca untuk memboyong Abimanyu ke padang Kurusetra. Sekian dan terima kasih.